Sapi hitam tuh. Iya tahu kan, hitam manis. Ah, ini baru manis. Manis. Beda itu orang cantik sama orang manis. Kalau iya, nanti kita ketemu. Masa dah Kak? Kak, ini apa sih? Bete-bete. All these thoughts and the pain attached to them. Sometimes I wonder why this is happening. It's like nothing I can do would distract me when I think of how I shot myself in the back again. Cause from the infinite words I can say, I put all the pain you gave. Pramuka ya? Iya Bu, kan sangat berguna untuk menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih Bertanggung jawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional. Ibu berharap semangat adik bisa juga sama dengan semangat teman-teman yang lainnya. Selalu rajin belajar ya, Dik. Pak Rijal. Pak Rijal! Kiri Pak, kiri Pak! Pak Rijal! Pak Rijal! Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Kok Bapak tidak naik kendaraan ke lokasi pertemuan kita? Kebetulan rumah kalau selesaikan dekat dari sini Bu. Ya. Apalagi ini kan efek kegiatan olahraga kita ketika PPG asrama dulu Bu. Dan hebatnya lagi, Pak Rijal bisa menyesuaikan kecenderungan minat teman-teman dengan ketersediaan fasilitas olahraganya. Akhirnya, teman-teman tetap bisa menjaga daya tahan tubuh dan rutinitas agenda akademik dan asrama, Pak. Oh iya betul itu Bu. Kita harus saling menjaga kekerabatan dengan PGSD dan Penjas Kesrek yang kebetulan berbeda asrama Bu.
makan pakai ektis. Itu mereka, Bu. Iya, itu mereka. Dari tadi kita Gimana kabarnya, Pak? Iya, mari duduk sini. Mari Bu Ina. Mari Jang. Iya. Jarang ya kita kumpul-kumpul seperti ini. Ya, Bu. Saya jadi teringat 1 tahun yang lalu. Di sini kita sempat membincangkan kontemplasi proses SM3T kita. Iya, ini juga saya yakin tidak lepas dari kesibukan teman-teman ini yang baru saja jadi pegawai negeri. Iya, juga kan ada acaranya Rumundang Risma besok. Mungkin kita tidak bisa lupa bahwa ini salah satu manfaat positif dari PPG berasrama dulu. Benar sekali, Bu. Saya saja masih sering telepon sama teman-teman. Membuka pelatihan kalkulatif tes potensial akademik yang dulu aktif di asrama itu sangat bermanfaat, terutama dalam menghadapi tes CPNS beberapa waktu yang lalu. Ya kan, Pak? Iya. Kira-kira dari ini apa yang kita butuhkan kira-kira untuk ini? Perlu kita permantap. Ini kan awalnya ini ceritanya kemarin. Ini kan sebenarnya yang kita sepakati itu adalah untuk program kerja Teren itu kita dengan program Teren. Iya. Dengan terjadi Februari. Kemudian berselang 3-4 hari berlakunya itu program kerja yang kita lakukan itu sudah memang sudah berjalan itu kita punya kegiatan matematika belajar malam. Oh iya betul. Nah itu yang pertama di situ. Sehingga kita mau malam ini sepakati untuk membentuk program kerja di luar daripada prodi. Alura kita kemarin sempat rapat sama Gelora Idaman ya, negara. Ya, kemarin kami diajukan dari teman-teman, bagaimana kalau dari matematika itu membuat suatu program, ya TPA, karena kebanyakan soal TPA adalah ya berbau matematika seperti itu. Jadi di sini saya lempar kepada teman-teman, apakah kira-kira kita sanggup atau tidak membuat seperti itu? Teman-teman itu mengarah pada tes nantinya. Oh iya, tes CPNS sih. TPA. Ya, Tapi satu hal Yang bahwa berhubungan dengan jurusan samping juga memang sebenarnya teman-teman kita juga memang sudah pikirkan di matematika itu bahwa memang harus ada pilihan. Jadi kita sudah coba sehingga memang dijatuhkan satu kesepakatan. Kira-kira ini kita sanggup atau gimana nih? Sanggup. Sanggup. Ini sebuah amanah ini sebenarnya. Sudah bisa? Bisa ya? Budi. Hanya 5 dikali 5 sama dengan, ya berarti di sini adalah perkalian 5. Alhamdulillah ya, jika seperti itu. Barangkali sama halnya dengan Pak Rijal dan Ibu Ina. Pak Rijal sibuk dengan kegiatan keolahragaan di sekolah, sementara Ibu Ina sibuk dengan kegiatan kepramukaan. Ada tanggung jawab berlebih, Bu, untuk memaksimalkan kualifikasi yang pernah kita dapatkan di asrama. Iya. Hampir tiap bulan, Bu, saya selalu mendampingi peserta didik untuk melakukan pertandingan olahraga antar sekolah. Tapi tidak kalah dong dengan saudara kita ini, Mr. Anci, pakar berbahasa Inggris. Mukanya aja agak sudah mulai ke barat-baratan. Dan saya dengar beliau sudah mengampu suatu lembaga kursus ya. Ah, biasa aja, Pak. Ini kan cuma mengamanahi aspirasi orang siswa dalam pemberian les. Lagi pula, ini kan pembiasaan waktu kita masih di asrama PPK dulu. Thank you very much ya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini untuk mengadakan rapat itu mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita tentang bagaimana masa depan kita untuk menjadi
menjadi seorang guru profesional. That's why I do hope bisa memberikan saran apa kira-kira yang akan kita lakukan planning selanjutnya, karena kita kan akan menjadi guru profesional, berarti kita akan memperbaiki diri kita sendiri dulu sebelum kita akan mengajarkan siswa-siswa kita pada nantinya. Saya punya ide, namun ya entahlah apakah ide ini membesarkan hati buat rekan-rekan sekalian. Jadi ide saya berangkat dari lingkungan kita di sini, kan kita hidup dalam lingkungan Rusunawa ya, yang hidup dari berbagai teman-teman yang dari jurusan bahasa Indonesia, matematik department, sejarah, geografi, dan ilmu lain, psikologi, biologi, ataupun jurusan yang lain yang mungkin dalam hal ini mereka tidak lepas dari yang namanya bahasa asing kan, tidak lepas dari namanya bahasa Inggris ya. Jadi tentunya karena kita ini sudah melakukan action dalam improving kita sendiri dalam kelas, mungkin kita karena bagusnya mungkin kalau kita ini membuat lagi kegiatan rutinitas ya, berdasarkan rapat dari kecamatan kemarin. Mungkin saya hanya mencoba menyimpulkan apa yang telah dikatakan sama Karisma, yaitu jadi selain kegiatan internal kita yang sudah ada, yaitu meeting REK itu sendiri, jadi kita juga buat mungkin semacam how to share our knowledge ya, bagaimana kita berbagi apa yang telah kita punya kepada yang lain. Selain bentuk tanpa ilmu kan juga lumayan tuh untuk teman-teman, siapa tuh aduh Apakah ini masuk ke dalam personal pronoun? Masuk? Kenapa? Sebagai pengganti kata Kata benda. Nah sekarang saya tanya, personal pronoun ini apa? Kata dari orang. Kata dari orang. Sedangkan it itu untuk benda. Jadi kalau it ini tidak masuk ke dalam personal pronoun. Karena it ini adalah itu untuk benda atau hewan. Misalnya kalau kucing. Nah, what the point have the diagnostic? Yes, spelling the days or the week. Okay. Have you spelled the? Yes. Have you spelled the day last week? No. Not yet. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening, ladies and gentlemen. During ceremony of spending night under a theme, refresh, building English in fun, creativity, education, spirit, and environment. By English Education Study Program, PPG SM3D, State University of Makassar. Economic Study Program. Right. Economic Study Program. Ya, dan setelah itu siap-siap untuk Civil Study Program. Bersiap-siap ya. Kemudian setelah itu ada Physical Education Study Program dari olahraga. Dari PKN, kemudian jurusan olahraga. We come with the beat. We will be the winner. Wes. Ekonomi
and gentlemen. Are you ready? Salah ini. Huah. Akal ini. Huah. Hey man, you are wrong. No, what? This time for your head. Okay, yes. Okay, you ready? We're from the sport team, from Banta and we can touch you. Sport team, yes. Kan karena kita sama-sama dipedomani oleh sistem nilai untuk saling berbagi. Diawali dengan proses pelatihan PowerPoint dan akhirnya dikembangkan dan diolah menjadi blog media sosial yang bisa diakses oleh teman-teman walaupun berbeda alma mater kita saja. Luar biasa Pak Amran. Ngomong-ngomong, teman kita si pelantun cantik itu kok belum datang ya? Ufila maksud ibu. Iya Bu, dia kan selain cantik, dia juga membelajarkan kita bagaimana menjalani kehidupan ini secara lebih hakiki dan estetis. Maaf ya teman-teman, saya datang terlambat. Soalnya lagi habis melakukan pertemuan dengan pihak Dispora Sulawesi Selatan. Kebetulan saya dipercayakan untuk mengkoordinir seni tarik suara di tingkat SMA Sulawesi Selatan. Wah, hebat ya. Kami tidak pernah kok meragukan kemampuan ibu. Iya, betul. Selain estetis, juga tetap etis tentunya. Dan prinsip sentika matematis dari pelatihan Bu Erna telah jelas memagari pengambilan keputusan kita. Iya, semoga ya kebersamaan kita yang terarah ini menjadi suguhan tersendiri bagi Rumong dan Gusma besok di acaranya. Iya Bu, insyaallah. Hai teman-teman. Hai. Nah, tolong dibantu ya. Iya. Kami dulu ya. Iya, Kak. Abang, ternyata apa yang diniatkan dan dijalankan secara serius itu selalu saja ada kesyukuran terhadap penikmatan prosesnya. Maksudnya? 1 tahun yang lalu kan kita pernah diperhadapkan oleh keberadaan kultur bersama. Namun juga di lain sisi, bagaimana kita dengan modal penggabungan keyakinan diri tetap berkecenderungan pada penomorsatuan cita-cita menjadi seorang guru. Kita kan telah menjalani hubungan ini selama kurang lebih 2 tahun. Saya rasa Tra pun tidak mungkin mengapa hubungan kita, Gus. Abang tak perlu mengkhawatirkan prinsip bersamaku terhadap abang. Tapi katanya dalam PTG yang akan kita laksanakan minggu depan, aturannya akan ketat mengatur ketidakmungkinan kita untuk bisa selalu bersama lagi. PPG berasrama itu
Asalkan kita pahami secara utuh adalah tujuan kita yang paling penting. Maksudnya? Kita kan bercita-cita ingin menjadi guru. Masa dengan persiapan seadanya seperti sekarang akan bisa layak untuk mendidik anak bangsa? Kita kan butuh proses khusus dan fokus terhadap pencapaian kompetensi sebagai seorang guru. Tapi kan kita juga membutuhkan proses secara bersama untuk merawat komitmen cinta kita. Iya bang, tapi membangun kepercayaan sambil mengamanahi fungsi-fungsi sosial justru adalah manifestasi dari cinta kita kan? Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan PPG berasrama nantinya akan lebih mendekatkan kita kepada kesejahteraan. Gus, kita harus janji. Setelah proses 1 tahun nantinya, setelah sosok guru masa depan itu menjadi melekat dalam keberadaan kita, maka akan ada lagi keraguan untuk mempertemukan kedua keluarga kita. Yakinlah bang, sinar mataku tak akan berhenti aku. Semenjak kita mulai berangkat ke asrama, itulah pertama kali langkahku tak disebadai lagi oleh keberadaanku. Apa yang sudah tahu itu tempatnya Rusunawa UNN? Tempat dia PPG apa? Di sana. Oh, di sana Bu ya. Oh iya, betul. Masih banyak Mami? Iya. Saya di sana dulu. Semuanya Bu. Iya. Kita mulai terkalkulasi oleh keadaan berasrama melalui pembentukan kelurahan dan RT tiap lantainya, sehingga kita menjalani pembudayaan pada tawaran nilai-nilai hangat peneladanan, gotong royong, kerjasama, produktivitas, serta toleransi di dalamnya. Pagi, selamat beraktivitas semua. Bapak Rektor yang telah menjadi Bapak Rektor, Bapak Asnawi yang hadir dalam posisi narasumber dan dalam waktu dekat akan diambil sebagai tulis, para peserta undangan dan teman-teman guru peserta PPG Sertifikat. Karena di PPG inilah seorang calon guru harus dikembangkan betul 4 kompetensinya. Kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi pribadi. Ya mungkin di tingkat S1 kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi relatif sudah dikembangkan secara terprogram. Tapi pengembangan aspek-aspek kompetensi sosial dan kompetensi pribadi itu belum merupakan bagian yang terencanakan dengan baik. Jadi merupakan dampak pendiri yang harus terjadi dari proses-proses perkuliahan dan proses pendidikan yang ada. Oleh sebab itu dalam PPG kegiatan keasramaan itu dirancang betul secara terprogram dan dianggarkan oleh negara untuk kegiatannya. Baik itu saya menyambut teman-teman di PPG SM3T UNN telah menyusun berbagai agenda kegiatan, salah satunya adalah seminar ini. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah
wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Saya baca penjelasan pasal 54 ayat 1 dikatakan cukup jelas. Nah, saya kira nanti tugasnya Pak Abdullah Pandang sebagai ahli psikologi pendidikan bisa memberikan terjemahan seperti apa yang kita masukkan dengan kekerasan itu. Sebab saya khawatir kalau kita guru menerjemahkan kekerasan tidak boleh keras, betul-betul anak-anak kita 10 tahun yang akan datang akan menjadi generasi yang tidak tahu aturan, generasi yang tidak tahu seperti apa seharusnya mereka bertindak sebagai seorang warga masyarakat. Andi Fikri Arif dari jurusan Fakultas Ekonomi. Ya. Berbicara mengenai ini Pak, posisi kita sebagai guru yang saat ini galau dan diperhadapkan dengan undang-undang perlindungan anak. Dalam penilaian sebagai guru ada dua macam Pak, yaitu yang pertama ada pemberian punishment atau hukuman, yang kedua adalah reward. Nah, ketika kita di lapangan itu dibetulkan untuk apalagi kegiatan pembelajaran yang efektif itu kita harus memberikan kedua-duanya. Sedangkan adanya perlindungan anak dan KPAI ini itu semacam menghilangkan satu sisi. Ketika kita sebagai guru memberikan hukuman kepada murid itu penjara siap menunggu, begitu Pak. Dengan banyaknya kasus yang muncul di media, ketika guru dengan tegas dan disiplinnya memberikan arahan atau kepada peserta didik yang tidak disiplin, ketika memberikan hukuman itu membuat kita sebagai guru itu dilematis sekali Pak. Itu yang pertama. Kenapa sibuk? Ya mesti memang harus sibuk untuk coba jadalkan. Yang lebih kan? Kenapa mesti harus kerja berat? Karena dari kerja berat itu kita akan membuat Tuhan berat hati kepada kita. Ya, jadi saya pernah dengar ceramah begini, Anda itu mau Tuhan kepada Anda berat hati atau ringan hati? Ya berat hati. Kalau mau berat hati ya harus berat kerjanya. Ipawewe panglatala, servisnya mungkin. Jadi sedemikian rupa kita akan tempuh proses-proses seperti itu agar kekuatannya kita untuk pengawalan secara bersama itu lebih maksimal ke depannya. Kemudian keberadaan program-program yang bersifat insentif telah sedemikian rupa menjelaskan kepada kita bahwa seorang guru itu mesti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak mengkhusus, tetapi mesti secara holistik edukasi. Ada dua hal yang kita praktekkan, yang pertama itu antara kokoh dan vokasi. Nah, untuk vokasi ini kami fokuskan untuk bagaimana kita mengelola bahan-bahan organik dari alam untuk dijadikan pupuk. Sedangkan untuk nata dan kokoh ini merupakan teknologi tepat guna untuk bagi teman-teman yang mungkin ke depan mempunyai kemampuan di desa-desa di mana dia bertempat tinggal untuk membuat bahan makanan yang serba ada. Setelah ini kan kalau tadi berdiskusi di atas mungkin hanya mau menentukan apa itu kata sambutan, ya kan? Bagaimana komposisi isi sambutan itu kata sambutan, ya, gitu. Nah kemudian setelah proses sudah kalau saya tuh yang nomor 2 itu sebenarnya
jawaban bagus skor ya nanti diperbaiki saja. Atau rapor merah saja khususnya dari orang. Coba di bawah nanti. Oke, yang nomor 4 itu tuh ada berapa senyawa kofal nuklear yang mau kasih contoh kan? Yang harus disuruh siswanya disebutkan. Soalnya ada berapa? Harusnya kok tentukan dong harus berapa kan? Sebutan satu. Ngomong-ngomong nih Bang, Abang kan harus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran secara baik dan meyakinkan di depan keluargaku nantinya. Saya jadi ingat Ustaz Ilyas dan hadir mendengarnya. Beliau-beliau lah bersama para instruktur lainnya yang telah merekam saya dalam tartil Quran dan pengajian tak minggunya. Insya Allah saya akan bertanggung jawab secara tulus untuk memberlangsungkannya. Nah, harapan kita bukan hanya mentilawahkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, tapi menangkap nilai-nilai yang ada di sana, dan dari sana itu bisa juga ditularkan, bisa diajarkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat di lingkungan kita, terutama dalam rangka memberikan penguatan karakter-karakter kita. Nah, kebetulan sekali juga bulan Ramadan harusnya ini belum ditutup sebenarnya, karena masih ada masa penting lagi yang sedang kita songkok, yaitu malam Lailatul Qadar, malam Nuzulul Quran 17 Ramadan dan malam. Nah, ini menurut saya ini adalah suatu rangkaian penting untuk menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, bulan tarbiyah, karena di sana diturunkan ayat pertama Al-Quran, dan ayat pertama itu adalah ayat tentang pendidikan, mengajarkan kepada Rasulullah untuk membaca pada saat di mana Rasulullah sebenarnya belum mampu membaca. Dan ini bagian dari hal-hal yang penting juga untuk bisa kita tangkap semangat itu, sehingga kita bisa melalui Ramadan dan nanti pada suatu saat seperti yang saya juga bagikan dalam satu forum diskusi di kampus, bahwa kita ini nanti pada saudara-saudara calon-calon guru itu bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mampu mendidik anak-anak kita, siswa kita, dalam peristiwa-peristiwa Ramadan di sekolah masing-masing. Saya kira sudah banyak yang punya pengalaman. Ada yang menyebut Ramadan in school, ada yang menyebut pesantren Ramadan, ada yang menyebut. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah kira-kira apa kurikulum dari pesantren-pesantren itu semua? Apa silabus dan target-target pendidikan apa yang akan dikejar tadi? Ini bahan yang sangat menarik untuk kita diskusikan, karena betapa banyak orang-orang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, bahkan termasuk masjid sekalipun. Masjid itu seringkali mengulang-ulang ceramah mulai hari pertama sampai hari terakhir. Semua semua surah Al-Baqarah ayat 183 mulai dari awal. Kenapa? Karena masjid tidak punya kurikulum, tidak punya silabus yang seharusnya itu bisa didorong, bisa dilakukan, diajarkan secara bertahap. Mungkin saja bukan semata-mata Al-Baqarah, tapi juga berbagai ayat yang lain yang tentu dibangun dari perspektif kurikulum yang cukup untuk bisa mendorong kegiatan keagamaan itu bisa terukur dan bisa berhasil. Nah, saya ingin berharap anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, bisa memanfaatkan Ramadan itu untuk memiliki suatu perspektif baru ke depan. Bahwa saudara-saudara tidak hanya sekedar nanti menjadi guru ya, tapi juga bisa menjadi pendidik, mendorong akhlak mulia bagi anak-anak kita, tidak hanya di dalam proses belajar mengajar di kelas, tapi juga di musola-musola sekolah, di masjid-masjid sekolah, dan mungkin di dalam ruang-ruang pembelajaran informal yang disiapkan oleh sekolah dan bahkan oleh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim.
Guru sebagai konselor berperan sebagai sahabat dan teladan dalam pribadi siswa serta mengundang rasa hormat dan kekeluargaan pada diri siswa. Jadi suatu ketika seorang guru mesti bersahabat dengan murid-murid. Tidak kemudian menampakkan dirinya sebagai seorang majikan dengan mudah, tidak seperti itu. Kadang suatu ketika seorang guru harus bertindak sebagai bapaknya, sebagai temannya, dan kemudian guru juga dituntut sebagaimana dia, di mana guru membimbing siswanya untuk belajar, mengambil prakasa dan mengekspresikan ide-ide baru yang dipilih. Dengan demikian, saudara sekalian, diharapkan siswa mampu mengembangkan kreativitas dan mendorong adanya penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga siswa ini mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Kita lewati penelitian. Ini nunnya harus keras. Nun, ini nunnya harus jelas. Min ayatin aw nusihana bi khairin minha abla. Min atau ming? Minha. Iya. Min. Aslas minha. Minha. Ada pertanyaan? Ini mendengar atau ini dibaca jelas apabila cuma bertemu yang keenam huruf ini. Jadi selainnya itu tidak boleh. Selainnya nanti dia ada hukum cuma ini. Iya. Jadi nanti kita dia bertemu dengan huruf dan misalkan dia lagi. Kita ini sebagai teman patutlah berbangga terhadap mereka berdua. Iya Pak Fatwa, mereka berdua itu telah tertempa waktu di asrama dulu secara sabar dan bertanggung jawab. Kami juga yang berasal dari Manado ikut tergabung di dalamnya. Pak Rumo juga orangnya sangat tekun dan disiplin. Dia dengan tak bosannya membangunkan kami di kala dini hari, bergegas melaksanakan sholat subuh, dan selanjutnya melakukan kegiatan belajar bersamaan, atau pada saat kami melakukan kegiatan praktik belajar PPL. Oh, kalau begitu sama dong yang kami alami bersama Gusma selama 1 tahun berasrama. Sosok Gusma memberikan kami sumbangsi saling asah, asuh tersebut. Dengan intensnya, kami selalu diingatkan untuk taat pada belajar malam program studi kami berdua. Nah, selain itu, budaya antri dan taat pada aturan yang berlaku juga sangat dia tekankan pada kami. Misalnya, pada istirahat makan dan ke kamar mandi. Tidak ada pendiskriminasian, baik kami yang dari Gorontalo maupun dari daerah asal lainnya. Pak, itu kan teman-teman kita. Iya Pak. Hai. Dari tadi sini. Dari tadi. Alhamdulillah. Sabar. Teganya masih enak. Bu, Pak, teman-teman kita telah datang. Silakan, mari. Baik, Pak. Mari semua, Pak. Yuk, kita naik ke rumah yuk. Mari Pak, Bu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman perjuangan saya dulu di BPG SMPT ya. Karena atas kedatangannya di tempat di acara saya ini, ya ini adalah acara syukuran kita semua sebagai pegawai negeri sipil ya sekarang. Iya.
keberhasilan kita ini tidak terlepas juga oleh dukungan dari Ibu Camat, Ibu Eke, ya, Pak Camat dan Ibu Camat yang selalu membimbing kita dulunya ya. Saya persilakan kepada Ibu Eki, mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan kepada kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman telah berkenan hadir di acara Rumong dan Gusma kali ini. Kita pernah terantarkan untuk menyapa regulasi hidup yang baru. Menjadi peserta SM3T merupakan bagian mendasar untuk ajakan membenahi pendidikan Indonesia, terutama berkaitan dengan kekurangan guru. Lebih lanjut, pendidikan profesi guru telah membudayakan pribadi-pribadi kita secara ilmiah, bermoral, produktif, melalui metode Among, sebuah konsep yang menitik beratkan pada keterbagian pengetahuan dengan disiplin tetapi memerdekakan. Dan karena proses itu semua akan menyita pertanggungjawaban kita terhadap amanah masyarakat Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sivitas UNM, pejabat P3G UNM, konsentrasi dan peluh kinerja dari pengelola itu sendiri, serta yang lebih menguatkan hakikat dedikasi kita adalah keberadaan murid-murid yang sangat membutuhkan sentuhan kepenuntunan gurunya. Itulah yang tercermin dari sosok Gusma dan Rumong, setia menggeluti cita-cita dan berjibaku dengan ragamnya tagihan-tagihan mendidik yang secara nyata menyita perhatiannya. Rumong dan Gusma adalah guru sekaligus pamong bagi perjalanan belajar murid-muridnya. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Gusma yang kami hormati, salam sejahtera. Sungguh sedih, Bu, membayangkan Ibu akan meninggalkan kami saja. Kami telah harus hidup diam termangu seharian. Apalagi sekarang, adanya surat ini untuk Ibu adalah jelas menjadi tanda bahwa Ibu sudah tidak akan bersama kami lagi. Kami akan rindu cara mengajar Ibu, pendekatan Ibu bersama kami kepada waktu lowong di kala sore. Ibu dengan sabarnya menuntut kami melihat apapun itu sebagai sumber belajar, rujukan inspirasi untuk mengubah hidup, serta lebih percaya diri menyongsong masa depan keluarga dan saudara kami. Ibu mesti harus tetap menjadi guru kami, sahabat para murid dan teman karib kami untuk segera mungkin menyingkap rahasia ilmu alam. Segenap keyakinan dan pengharapan kami kepada Ibu bahwa Ibu Gusma telah dan akan lebih menjadi guru masa depan Indonesia. Mewakili para muridmu di Manggarai Timur, Mariana. Saya harus tetap menjadi seorang guru. Gusman, ayo pulang. Bikin apa ke situ? Iya. Kaki.